Shalom everybody. Shalom semuanya. Hope you're all doing good. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya dalam keadaan yang baik. We're also doing well by God's grace. Kami juga dalam keadaan yang baik oleh karena anugerah Tuhan. Today I want to talk about how curses cannot overcome the people of God. Hari ini saya mau membagikan tentang bagaimana kutuk itu tidak bisa mempengaruhi umat Tuhan. It cannot defeat us. Tidak bisa mengalahkan kita. There's a story, a funny story to me in the Bible. Ada satu cerita yang lucu bagi saya di dalam Alkitab. It's the story of Balaam and Balak, Dan ini adalah cerita tentang Bileam dan Balak who were trying to curse Israel, yang mencoba untuk mengutuki bangsa Israel. but it kept on backfiring on them. Namun justru kutuk itu sepertinya membal kepada mereka. So the story goes like this. Jadi ceritanya itu adalah seperti ini. Balak, the king of Moab, Balak, raja Moab, sees the nation of Israel come out of Egypt melihat bangsa Israel keluar dari Mesir. and defeat one nation after nation. Kemudian bangsa Israel mengalahkan satu persatu bangsa-bangsa yang lain. And Moab is going to be next. Kemudian Moab akan yang menjadi berikutnya. So he cannot defeat Israel in war. Jadi Balak ini tidak bisa mengalahkan bangsa Israel dalam peperangan. So he calls Balaam, a prophet, Sehingga dia memanggil seorang nabi, yaitu Bileam, to curse Israel. untuk mengutuki bangsa Israel. And hopefully through that he could defeat them. Dan dia berharap bahwa melalui melepaskan kutuk itu dia akan mengalahkan bangsa So Israel. he sends people to Balaam, Jadi dia mengutus orang kepada Bileam offers him money. dan menawarkan uang kepadanya. And that's the story where the donkey, doesn't want to go, but Balaam wants to go, and they have a conversation, which is kind of funny. Dan di situ kita tahu cerita di mana nantinya keledainya berbicara karena si keledai tidak mau berjalan terus, namun si Bileam mau terus, dan disitulah terjadi percakapan yang agak lucu. Right? It's funny that to me that Balaam start to talk back to the donkey. Lucu bagi saya karena si Bileam mulai berbicara kembali kepada si keledai. Right? But then at the end he goes to the mountain and he looks at Israel that's camped in the valley. Namun akhirnya sampailah waktu di mana dia naik ke atas satu gunung, dia melihat bangsa Israel yang berada di bawah sana. And he opens his mouth Kemudian dia membuka mulutnya and only blessings come out. dan hanya berkat yang keluar. And I could see Balak getting frustrated and pulling his hair. Saya bisa melihat Balak ini menjadi frustasi dan mungkin dia sudah jambak itu rambut I dia. did not pay you to bless them. Dia berkata apa? Aku tidak membayarmu untuk memberkati mereka. So he takes him to another part of the mountain to see Israel again, and maybe it worked this time. Jadi akhirnya dia membawa Bileam ke puncak gunung yang lain dan melihat bangsa Israel di bawah sana, dan dia berpikir kali ini pasti berhasil. And still doesn't work. Namun- Only blessings come out. Namun ternyata tidak berhasil juga karena hanya berkat yang keluar. And all this time, Israel has no idea this is happening. Dan selama itu bangsa Israel tidak tahu apa yang sedang terjadi. But Balaam and Balak are tiring themselves. Dan Balak dan Bileam sendiri yang kecapekan. But Israel is just relaxing in the valley and having a good time. Sedangkan bangsa Israel ya mereka punya waktu yang baik. Mereka bisa santai. All right? So at the end, Balaam tells Balak, there is no sorcery or divination that will succeed against Israel. Dan pada akhirnya Bileam memberitahukan kepada si Balak bahwa tidak akan ada sihir tenung yang akan berhasil melawan bangsa Israel. Because God has blessed them. Karena Tuhanlah yang memberkati mereka. We are the same way, friends. Sama halnya dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. There is no sorcery or divination that could defeat God's people. Tidak akan ada sihir tenung yang akan berhasil melawan umat You Tuhan. don't have to be afraid of it. Kita tidak perlu takut akan hal itu. You don't have to be afraid of people sending curses your way. Kita tidak perlu takut bahwa ada orang yang mengirimkan kutuk kepada kita. You could be like Israel. Kita bisa menjadi seperti bangsa Israel. Just ignore it. Abaikan saja.
But if you let it into your heart and let it produce fear in your heart, Namun jikalau kita mengizinkan hal seperti itu masuk ke dalam hati kita, menimbulkan rasa takut di dalam hati then kita, it will affect you. maka itu benar-benar akan memberikan dampak kepada kita. There's a scripture in Romans 8 that says Ada ayat firman Tuhan di surat Roma pasal 8 berkata, that if God is the one who justifies, who can condemn? jikalau Allah yang membenarkan, siapa yang bisa mendakwa, siapa yang bisa menghukum? Hallelujah. Haleluya. God justifies us. Tuhanlah yang membenarkan kita. God blesses us. Tuhanlah yang memberkati kita. And no one is able to curse or to bring any kind of sorcery against Dan us. tidak akan ada siapapun yang bisa untuk melepaskan sihir atau kutuk kepada kita. Hallelujah. Haleluya. God bless you guys. Tuhan berkati Bapak Ibu Remember, Saudara-saudari. Jesus is in you, Ingatlah bahwa Yesus ada di dalam diri kita and no weapon formed against you shall prosper against dan you. tidak ada senjata apapun yang ditempa yang akan berhasil melawan kita. Hallelujah. Haleluya.